Saya pinjam 3 miliar dolar Amerika. 1 tahun kemudian saya akan mengembalikan 2 kali lipat. 3 miliar dolar Amerika. Apa yang kau maksud, anak kecil? Kembali. 3 miliar tidak cukup. Saat itu, dia mengatakan kepadaku lagi. 3 miliar dolar Amerika. Wanita yang meminjam adalah orang yang meminjamkan. Saya tidak melihat kau sama sekali. Pria yang sangat mirip dengan Trin Yekin ini bernama Diep Tu. Dia adalah bintang baru di dunia kriminal. Di Hong Kong pada tahun 90-an. Hanya dalam beberapa tahun, dia bersama dengan sekelompok saudara membangun reputasi di Shanghai. 8 tahun yang lalu, dia pergi sendirian ke Thailand tanpa pamit. Dia bergabung dengan para pedagang senjata untuk berbicara tentang perdagangan senjata. Tanpa pernah menyangka bahwa akan terjadi insiden. Saat profesor menjelaskan tentang fungsi senjata, sebuah kelompok orang bersenjata tiba-tiba masuk. Dan Diep Tu adalah orang pertama yang bereaksi. Bersama dengan profesor, dia berjuang bersama. Mereka bertempur melawan para pemilik pedang itu. Diep Tu bertarung dari lantai bawah ke atas. Tentu saja, dia memiliki keterampilan pertempuran yang luar biasa. Sangat bersemangat, mengandalkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Dia membuka jalan hidup dengan cara itu. Dia menarik profesor keluar dari bahaya. Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan profesor. Dia naik ke mobil dan mencari jalan untuk bertahan. Sementara dia tetap tinggal di sana. Pedang di tangannya tiba-tiba terkena kilat. Apakah ini adalah hukuman dari Tuhan bagiannya? Tindakan luar biasa ini membuat Diep Tu bingung tentang apa yang harus dilakukan. Profesor memanggil namanya. Dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi dia melewatkan kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, Diep Tu ditangkap oleh polisi Thailand. Karena dengan sengaja melukai orang dan mencoba membunuh. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Bertahun-tahun panjang berlalu. Juga membuat terkenal pemimpin geng yang pernah dikenal. Mengubur niat jahatnya suatu saat dahulu. Dia memelihara gagasan untuk meninggalkan dunia kejahatan. Ini juga membuat Diep Tu bangun dari lamunan. Dia memutuskan untuk memulai hidup baru. Dan waktu berlalu dengan cepat seperti angin. Dalam sekejap, 8 tahun berlalu. Pada hari dia keluar dari penjara, profesor segera mengatur untuk menjemputnya di pintu. Tapi dia datang sendirian, dan dia pergi sendiri ke Gunung Suci Buddha di Thailand. Dia berdoa untuk penyesalan atas dosa-dosanya dalam hidup. Sebelum meninggalkan tempat itu, pendeta melihat tekadnya, dan memberinya nasihat. Memberi kepada orang lain adalah menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Diep Tu menjadi lebih sadar. Dia memutuskan untuk mengambil salah satu barang berharga dari koleksi benda warisan para pengungsi. Dia memilih sebuah jam tangan, dan mengembalikannya kepada keluarga yang kehilangannya, agar keluarga itu dapat merasa tenang. Kemudian, Diep Tu pergi ke rumah profesor. Bayangan orang yang menyelamatkannya dalam hujan badai beberapa tahun lalu, membuat profesor jatuh cinta padanya. Saat ini, dunia kejahatan sangat berbahaya. Dia juga mulai membersihkan bisnisnya dan berusaha menjalankan bisnis dengan jujur. Dia jatuh cinta pada Diep Tu dan berharap Diep Tu akan tetap bersamanya. Tetapi Diep Tu dengan jujur mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat. Dia bertekad untuk menyelesaikan urusannya di Hong Kong dan menyelesaikan hutang piutangnya selama bertahun-tahun. Kata-katanya sampai di sini, profesor dengan senang hati memberikan bantuan. 3 miliar dolar Amerika yang dipinjamkan adalah pinjaman hanya untuk memenuhi keinginan orang di dalam hatinya. Ketika dia tidak ada selama beberapa tahun, saudara-saudara seperguruannya juga memilih jalur yang benar. Ma Hok En Han, yang dulu adalah penjahat, sekarang telah menjadi seorang pengacara ulung. Sementara yang pendiam seperti Atri, sekarang menjalankan bisnis bunga. Tutri Luong menjadi seorang produser berita. Yang cerdik dan licik juga menjadi penyunting utama surat kabar. Gauden juga telah menikah dan memiliki anak, dan membuka sebuah toko kecil. Ketika mereka mengetahui bahwa Diep Tu akan kembali ke Hong Kong, mereka satu persatu berhenti dari pekerjaan mereka, dan bersiap-siap untuk memulai bisnis bersama dia. Kepolisian sangat mengawasi perkembangan ini, terutama unit penyelidik yang baru dibentuk, memperhatikan setiap langkah Diep Tu. Hari kepulangan Diep Tu tiba dengan cepat. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Diep Tu akan tiba di bandara, pihak kepolisian segera bergerak, berjaga-jaga dengan hati-hati, persiapkan untuk membawanya kembali untuk diinterogasi. Tetapi membuat semua orang terkejut. Diep Tu menghabiskan banyak uang lagi, membeli status kepemimpinan kehormatan di Kepulauan Dong Ha. Namun menghadapi pertanyaan dari pihak polisi, pengacara terkemuka Ma Hok En Han berperilaku dengan tepat, menyebabkan pihak polisi tidak punya kata-kata lagi. Mengapa kau buta? Kau tidak melihat tanda ini? Kau tidak melihat senjata ini? Tieko, letakkan senjata itu. Tim anti-mafia. Saya adalah pengacara perwakilan Tuan Diep Tu, Ma Hok En Han. Kami ingin berbicara dengan Tuan Diep, untuk pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus 8 tahun yang lalu. Terkait dengan kasus kegiatan kejahatan sosial. Agen polisi, mari kita bicarakan beberapa kata. Sepertinya Tuan tidak terlalu paham tentang hukum. Pertama, tidak ada perintah penangkapan untuk Tuan. Kami tidak harus mengikuti Tuan ke kantor polisi. Kedua, sekarang Tuan Diep Tu adalah pemimpin kehormatan di Kepulauan Dong Ha.
Tuan ingin bertemu dengannya dan berbicara. Baiklah. Temukan atasan Anda dan minta izin lebih dulu. Hei, jangan bersandar di mobil. Mobil pemimpin adalah wilayah negara. Anda tidak bisa melanggar ini. Dalam kapasitas itu, polisi juga harus pergi dengan tangan kosong. Melihat mobil yang lewat tanpa bereaksi. Kemudian, Diep Tu naik ke kapal pesiar mewah. Ini juga pertemuan pertama para saudara setelah 8 tahun. Namun perbedaannya terletak pada, saat ini, mereka semua telah pensiun. Keluar dari kehidupan kejahatan geng. Duduk di sini dan membicarakan bisnis. Juga berkat Mahawk and Han dalam dunia bisnis. Mengandalkan jaringan manusia untuk berkumpul. Memulai karir besar para saudara mereka. Pada saat itu, dia mengeluarkan jam itu. KOK. Apakah itu cat atau kuah? Jarang ditemui. Ini bukan milik pemilik Truong Ha. Kuah Pamtin. Tidak disangka Diep Tu kembali kali ini. Karena untuk membersihkan citra, bukan hanya melakukan amal baik. Mendirikan persatuan Kokim untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Dan melalui media massa mengumumkan pengunduran diri dari dunia kriminal. Untuk menghindari curiga orang lain, selalu menghindari saudara besar. Tindakan ini tentu saja membuat senior-senior tidak senang. Sedangkan di pihak polisi, tindakan kontroversialnya ini membuat mereka semakin curiga. Semakin meragukan, seperti dia mencoba mempengaruhi orang lain. Persiapan untuk rencana besar lebih lanjut. Jika dia berubah, kita juga harus berubah. Tidak bisa mengikuti langkahnya. Maka gunakan rencana. Serangan mendadak dari belakang. Beberapa hari kemudian, para pemimpin senior yang tidak puas. Akhirnya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Oleh karena itu, Hungka bertemu dengan Diep Tu. Tetapi juga, pemimpin senior yang membesarkannya menjadi Diep Tu ini. Iri pada prestasi tinggi Diep Tu. Sehingga dia berencana menjualnya. Itu juga sebabnya, membuat Diep Tu enggan bertemu mereka. Katamu kamu telah membaca banyak buku selama 8 tahun terakhir. Di sini ada buku. Diberikan untukmu. Kalau ada waktu luang, baca sedikit saja. Kapal kecil takut angin kencang. Kapal besar sulit untuk berbelok. Diep Tu, kamu hati-hati ya. Namun, itu tidak berhenti di situ. Dia sangat berkomitmen untuk membersihkan. Bagaimana bisa dia terpengaruh begitu cepat? 700 juta tapi kamu beri dia 2,5 miliar. Katamu akan memberinya, maka berikanlah. Sekarang dia ingin 500 juta lagi. Sebenarnya harga pasar adalah 1,8 miliar. Kita tidak melanggar janji. Mereka adalah orang yang jahat. Kita tidak perlu menjadi baik. Tidak peduli dengan orang seperti apa. Dia duduk di penjara selama 8 tahun sebelum kembali. Untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan terlibat dalam kejahatan lagi. Kopi tetap menjadi kopi. Tidak perlu tahu berapa banyak gula yang dia tambahkan. Berapa banyak susu yang dia tambahkan. Tetap saja, itu masih kopi. Mengapa harus berbohong pada diri sendiri dan orang lain? Anda dapat memulai kembali dari awal. Apakah kamu tidak bisa melakukannya? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kita masih menjadi saudara. Tapi bukan sekutu. Jarak di antara kita bukan hanya 700.000. Diep Tu dulunya adalah seorang pemimpin. Setelah 8 tahun di penjara, dia bertekad untuk mengubah hidupnya. Dia ingin menjadi orang yang baik dengan tulus. Tetapi pihak polisi masih memiliki prasangka besar. Melihatnya sebagai tersangka. Sementara dunia bawah dulu, tindakan tidak bermoral ini semakin membuatnya marah. Mendengar bahwa Haitin yang didirikan oleh Diep Tu akan segera diluncurkan ke pasar. Di sisi lain, asosiasi di sini. Tentu saja kemarahannya tidak berkurang. Melihat persahabatan dari masa lalu, dia segera membuat bom. Kemudian, dia menggunakan nama Diep Tu untuk mengirimkannya ke polisi. Untungnya, ledakan ini tidak menimbulkan kematian. Tidak ada kasus pembunuhan yang terjadi. Namun karena adanya wartawan terlibat, dan juga ada orang yang sengaja merusaknya, saham perusahaan Diep Tu terus turun. Untungnya, Mahawk and Han memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Diep Tu menggunakan namanya sendiri. Memberikan hadiah 1 miliar kepada siapapun yang menangkap pelaku sejati. Kami ingin menekankan lagi. Diep Tu dengan pasti tidak terlibat dalam kasus ini. Dia juga bersedia bekerja sama dengan polisi untuk penyelidikan. Terima kasih kepada semua orang. Tetapi meskipun begitu, bagi Haitin yang bersiap-siap untuk diluncurkan ke pasar, ini adalah kerugian besar. Bahkan rekan bisnis juga mencari kesempatan untuk menyulitkan. Pihak An Lauvian telah mundur dan ingin tambahan 500.000. Berikan 2.000 menjadi 2.500. Ini tidak sepadan. Biarkan dia meminjam. Diep Tu tidak memiliki pilihan lain. Dia hanya bisa setuju dengan syaratnya. Tapi Mahawk and Han bukan orang yang mudah diatur. Karena dia pernah berjalan bersama Diep Tu dari utara ke selatan. Penuh dengan trik. Setelah mengancam beberapa kali, akhirnya berhasil dengan menggunakan kontrak senilai 1.800 juta tanda tangan. Sementara di sisi lain, Tri datang ke keluarga kaya Kuah Pamtin di Hong Kong. Melihat jam tangan milik Nyonya Kuah,
semakin yakin bahwa jam itu adalah peninggalan Kuah Nat Kuan. Setelah penyelidikan, mereka juga mengetahuinya. 40 tahun yang lalu, Kuah Nat Kuan pernah berbicara tentang bisnis, tetapi tidak jelas mengapa dia menghilang. Ini juga adalah luka yang sulit dilupakan bagi seluruh keluarga Kuah. Dan Gao Sam pergi ke tempat itu. Setelah beberapa bulan penyelidikan, setelah membandingkan DNA, akhirnya, di sebuah kuburan di luar desa, mereka menemukan jenazah Kuah Nat Kuan. Berhasil, semuanya baik. Laporan forensik telah selesai. Mereka menemukan jenazah Kuah Nat Kuan. Dieptu membawa jenazah itu dan jam tangan kembali ke keluarga Kuah. Melihat orang yang dia cintai akhirnya bisa beristirahat. Keinginan yang telah ada selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Nyonya Kuah juga tak bisa menahan air matanya. Keluarga Kuah yang kaya juga memberikan sumbangan. Mereka juga tidak ingin berhutang budi pada Dieptu. Mereka ingin memberikan ganti rugi. Tetapi Dieptu dengan bijak menolaknya. Hanya berharap bisa berkolaborasi sekali. Kata-kata yang tulus. Akhirnya, mereka berhasil meyakinkan Nyonya Kuah Pamtin. Dan mereka juga berhasil membawa lebih banyak koneksi untuknya. Dari sana, investornya semakin bertambah cepat. Perusahaan juga berhasil diluncurkan ke pasar. Beberapa hari kemudian, Dieptu pergi ke Omon mencari teman lama. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang gadis tuli yang bekerja sebagai penata rambut di dalam lift, bernama Tihu. Dieptu dengan baik membantu dia menekan tombol lift. Ternyata, dia adalah pelanggan Tihu. Kemudian, tiba-tiba dia membatalkan pesanannya. Tihu melakukan pekerjaan ini untuk menyokong keluarganya. Dia hanya bisa memperkenalkan layanan pijatnya kepada Dieptu. Bapak, apakah Anda memerlukan pijat? Pijat untuk tunanetra. Tidak ada maksud lain. Dengan bantuan Tihu, Dieptu akhirnya tidak bisa menolaknya. Tidak bisa tidak mengatakan. Keterampilan Tihu sangat baik. Membuat Dieptu merasa relaksasi yang langka. Sebelum berpisah, Tihu memberikan kartu nama kepada Dieptu. Ini buatan saya sendiri. Tidak sembarang orang yang saya berikan. Saya hanya memberikannya kepada orang baik. Dan ucapan ini, bagi seorang pejuang, ini adalah pernyataan terbesar. Namun di sisi lain, mata-mata yang disusupkan ke dalam geng iblis. Di dalam rumahnya, menemukan bahan pembuatan bom. Setelah Hung Ka tahu bahwa dia ditangkap, dia datang mencari Ma Hok En-han. Semoga mereka dapat memberinya kesempatan. Bahwa mereka dapat menjaminnya. Dan beberapa saudara juga berkumpul untuk membahas ini. Mereka semua merasa tidak bisa membiarkan harimau pergi ke hutan. Bagaimanapun, dia berani menyerang Dieptu sekali. Maka pasti akan ada yang kedua. Tetapi Dieptu tidak berpikir begitu. Dahulu kita juga mengikuti Hung Ka. Sekarang kita kembalikan padanya. Membantu dia, tapi dia juga memiliki syarat. Setelah memenangkan gugatan, dia harus meninggalkan Hong Kong selama 3 tahun. Untuk melanjutkan pelatihan di luar negeri. Awalnya dia tidak setuju, tetapi Hung Ka juga telah mengangguk. Hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Karena tidak ada yang memberontak, karir Dieptu semakin berkembang. Semakin banyak uang, membuat para senior di komunitas juga ingin mencari uang, secara berturut-turut datang untuk bertemu Dieptu. Mengambil seluruh kekayaannya, ingin bergabung dengan perusahaan, mencari sedikit uang untuk pemeliharaan. Tetapi Hung Ka mendengar kabar itu, maka semakin marah, melihat komunitas akan dibubarkan. Karena dia adalah kepala, bagaimana mungkin dia bisa melupakan kemarahan ini? Jadi dia diam-diam memanggil Kuitu. Berbicara secara rahasia beberapa saat. Dia memberi perintah untuk membunuh Dieptu. Hanya dengan cara itu komunitas dapat menghadapi pembubaran. Hanya inilah cara untuk menyelamatkannya. Tapi Kuitu tidak bodoh. Dia segera menyadari rencana Hung Ka. Dia ingin saya membunuh Dieptu. Maka katakanlah dengan jelas. Hari itu, Dieptu datang kembali ke Omon. Untuk mencari Tihu untuk pijat. Sebelum meninggalkan tempat itu, Tihu memberikan gelangnya kepada Dieptu. Tapi kejadian ini, baru saja ditemukan oleh orang-orang Kuitu. Kuitu salah paham bahwa Tihu adalah pacar Dieptu. Maka mereka menculiknya dan merekam video. Dan mengirimkannya kepada Dieptu. Dan mengancamnya terkait kelompok perdagangan senjata milik Profesor. Pada saat yang sama, juga harus pergi ke Bangkok sebelum jam 2 siang besok. Tetapi setelah rekan-rekan mengetahui berita itu, mereka semua tidak ingin Dieptu pergi ke dalam bahaya. Tetapi Dieptu tahu, melarikan diri tidak akan mengatasi masalah. Dan saat ini, Atri telah muncul. Dahulu dia melakukan banyak hal buruk tanpa rasa takut. Sekarang dia bekerja untuk menyelamatkan orang. Apa gunanya berbicara begitu banyak? Di satu sisi adalah surga, dan di sisi lain adalah neraka. Saya tanya lagi, apakah kamu akan berhenti menembak? Awalnya mereka pikir itu akan berhasil. Tapi ternyata dibocorkan oleh seorang anak buah. Mendapat tembakan. Tepat saat dulu, seorang anggota geng yang sudah menjalani 8 tahun penjara, meminjam 3 juta dolar AS dan kembali dengan maraknya. Seorang pria yang tanganannya berlumuran darah, telah menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang amal. Tapi di tingkat atas, banyak yang memperhatikan. Jika menjadi terkenal, akan dipandang sebelah mata. Membuat rekan-rekan di komunitas iri hati.
Mereka segera menculik teman buta Tiehu yang juga teman Dieptu. Bagaimana mungkin seseorang dengan hubungan seperti itu tidak diselamatkan? Segera ingin pergi ke Thailand untuk menyelamatkan orang. Tetapi saudara-saudara Ma Hok and Han menyadari betul bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Maka mereka tidak ingin dia pergi ke tempat yang membahayakan. Maka mereka menugaskan anak buahnya membawa sejumlah besar pisau berlumuran darah dan menyembunyikannya di dalam kapal Dieptu. Akhirnya mereka mengirimkan pemberitahuan anonim kepada polisi. Sebelum Dieptu pergi, kemudian polisi juga datang, mencegahnya, dan juga mengambil senjata di kapal sebagai bukti. Menuntut Dieptu, jika dulu, maka Dieptu akan patuh kepada mereka dalam penyelidikan. Tetapi jika sekarang dia tidak datang ke Thailand, maka Tiehu pasti akan mati ditembak oleh Kuitu. Hanya dengan dirinya sendiri dia bisa melawan. Sedangkan saudara Atri mendukungnya, bersama dengan anggota polisi yang berselisih. Dalam bentrok, keduanya jatuh ke laut bersama-sama. Sementara tong kayu jatuh, menyebabkan kematian polisi itu seketika. Sementara Atri terbentur kepala, berubah menjadi manusia tumbuhan. Dieptu menyesal tanpa henti. Dia berbicara dengan polisi Puong. Senjata pasti diletakkan oleh orang lain. Saat ini, dia juga harus segera pergi ke Thailand untuk menyelamatkan orang. Tetapi polisi Puong saat ini tenggelam dalam luka, dan dia selalu memiliki prasangka terhadap Dieptu. Bagaimana bisa mempercayai perkataanmu? Jika kamu jahat satu hari, maka selamanya kamu akan jahat. Kamu pergi ke Hong Kong untuk apa? Hilang di Thailand bukanlah hal yang baik. Datang kemari untuk melukai orang. Pada saat ini, Kuitu menelepon. Tapi polisi Puong tetap tidak mau melepaskan. Di bawah argumen Dieptu, dia memberikan teleponnya kepada dia. Dia menelepon ke dokter. Dia meminta dia meninggalkan papan pesan di tempat pertemuan. Memberitahu Kuitu untuk tidak membuat keributan, teruslah menunggu dirinya. Setelah polisi tenang, kemudian ditemukan di telepon Dieptu. Lihat video Tiehu diculik. Membuat polisi yang biasanya memiliki prasangka, untuk pertama kalinya memiliki pandangan berbeda tentang Dieptu. Pada saat yang sama, hasil uji laboratorium menunjukkan darah pada pedang di kapal itu. Semuanya berasal dari unggas, di bawah tekanan. Kemudian Dieptu juga dibebaskan. Dan dia seperti 8 tahun yang lalu, sendirian pergi ke Thailand. Tetapi polisi Puong tahu dia pergi kali ini pasti akan hidup dan mati bersama Kuitu. Oleh karena itu, memohon izin penyelidikan internasional. Juga terbang ke Thailand. Dan akhirnya, Dieptu baik atau buruk belum bisa dihakimi. Pada malam hari, Dieptu mengikuti janji tersebut ke stasiun kereta untuk bertemu dengan Kuitu. Polisi Puong dan polisi internasional selalu mengikuti. Meskipun dia memegang senjata, selalu siap menembak mati dia. Tetapi dia tahu keinginan sejati Han-nya. Lakukan semua ini bukan hanya untuk membunuhnya. Jadi dia menyebutkan syarat untuk melepaskan gadis buta. Dan dia akan membantu kerjasama dengan dokter. Kerjasama dalam perdagangan senjata. Ketika dia melihatnya mendekati ujung jalan ini, dia juga tidak tega. Apakah kamu benar-benar datang ke sini karena dia? Aku datang untukmu. Kamu sangat mirip denganku dulu. Dahulu saya bekerja untuk Tuan Hung. Karena bos, aku menjual nyawa. Berani melakukan apa saja. Yang terpenting adalah dendam yang sangat mendalam. Saat itu, merasa paling berbahaya untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya semuanya palsu. Sekarang kamu sudah berhasil. Kaya seperti itu, tentu kamu berhak mengucapkan kata-kata bijak itu. Oleh karena itu, sebelum aku datang, aku telah menyumbangkan semua uang untuk yayasan amal itu. Dan kali ini dia kembali ke Hong Kong. Hanya untuk membuktikan kepada semua orang. Bahkan jika dia dulu adalah gangster yang jahat, maka dia bisa menggunakan kecerdasannya untuk berhasil. Tetapi Kuitu tidak pernah mendengarkan prinsip-prinsipnya. Saat keduanya sedang berdebat, mobil dokter juga perlahan mendekat. Pihak lawan tidak turun dari mobil. Dari kejauhan, seorang penembak sudah tersusun. Untuk mencegahnya melakukan hal bodoh, dia segera menodongkan senjatanya ke kepala Dieptu dan memaksa profesor turun dari mobil. Dan penembak menerima sinyal, dan segera mengarahkan senjatanya, menembak dada Dieptu. Tetapi ketika menghadapi Kuitu, malah dia menembak di sekitar tubuhnya. Ditambah dengan pengepungan oleh polisi, Kuitu juga hanya bisa melarikan diri. Melihat adegan seperti itu, Dieptu, polisi Puong dengan cepat memanggil ambulans. Kemudian dia mengejar Kuitu. Akhirnya di pelabuhan mereka berhasil menangkapnya. Ketika polisi Puong tiba di rumah sakit, mereka mendapatkan berita, Dieptu kehilangan terlalu banyak darah. Dia meninggal. Jenazahnya juga telah dibawa pergi oleh teman-temannya. Mendengar itu, polisi Puong juga turun ke lantai bawah, mengejar dari belakang. Dia sangat ingin melihat jenazah Dieptu. Namun mereka semua adalah bawahan dari dokter. Mereka adalah orang yang memahami kedua belah pihak kriminal. Polisi Puong tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dokter. Sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Pada saat itu, dokter baru muncul. Saya bisa menjamin kepada Anda, Dieptu tidak akan muncul lagi mulai sekarang. Dia akan menghilang selamanya. Melihat peti mati penuh darah terus-menerus, polisi Puong akhirnya percaya pada identitas baik Dieptu. Dieptu.
Hati-hati, akhirnya, Diep Tu menggunakan nyawanya. Akhirnya dia berhasil menghapus prasangka orang terhadap dirinya. Padahal dia dulunya dihormati di dunia kriminal. Dia juga lenyap dari pandangan orang-orang. Dia benar-benar hidup kembali. Akhirnya, dia memberikan kepadaku itu sebuah peti penuh dengan buku-buku.